Pada bulan April tahun 2023, polisi di sebuah kota kecil di India Barat mendapat telepon tentang sesuatu yang mengerikan ditemukan di dalam tenda properti seorang petani, sehingga polisi pergi ke properti ini. Mereka menemukan tanda sulam yang disadarkan ke dinding batu di atas bagian belakang properti. Dan polisi membukanya. Mereka melihat ke dalam dan pada awalnya mereka tidak benar-benar mengerti apa yang mereka lihat itu. Ya, mungkinnya tampak seperti semacam kuil keagamaan yang aneh, tetapi setelah diperiksa lebih dekat mereka menyadari apa itu dan melihat sebenarnya adalah sesuatu yang sangat gelap. Ini adalah satu cerita yang berjalan dalam arah yang benar-benar acak di bagian akhir, dan gue harus memperingatkan Anda bahwa ini cukup gamblang sehingga disarankan untuk berhati-hati. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, hai, perkenalkan, nama gue Didis. Gue berasal dari Indonesia, yang mana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, dan disturbing, dimana video tidak sehat dan berbahaya ada di sini. Dan tidak lupa pula untuk memperingat kalian, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini, nyalakan notification bell, dan yang paling utama silakan share sebanyak-banyaknya supaya mendukung channel ini supaya berkembang. Dan setelah sudah siap, mari kita ke pembahasan untuk episode kali ini. Pada tanggal 15 April tahun 2023, seorang ayah dan ibu bernama Hasan dan Himu Makwan berdiri di depan pintu sebuah gubuk kecil di sebuah desa kecil di India Barat bernama Vinsia. Kedua orang tua ini memiliki dua anak mereka, seorang putra dan seorang putri yang masih berusia 12 sampai 13 tahun. Dan mereka sangat bersemangat karena malam ini mereka akan bermalam bersama paman mereka dan sepupu mereka yang tinggal di gubuk ini. Tepat di depan mereka, dan beberapa saat kemudian pintu gubuk terbuka dan segera kedua anak itu berlari masuk ke dalam sambil memanggil sepupu mereka. Dan pamannya akan membuka pintu, dia hanya tersenyum dan menyapa Himu dan Hasan. Setelah anak-anak mereka tahu, tolong bersikaplah baik dan sopan, dengarkan pamanmu, kata si Hasan dan Hamu. Dan Himu dan Hasan mengucapkan banyak terima kasih padanya. Lalu mereka berbalik, mereka berpegang tangan dan mulai berjalan menuju ke arah pulang. Yang tepatnya itu sekitar berjalan tanah, tidak dicor. Mereka kembali ke rumah mereka sendiri, tepat di desa sebelah. Tidak jauh persis, tapi desa pamannya Hamu dan Hasan ini cuma sekitaran 1 kilometer dari rumah pamannya Hamu. Tapi sebelum pulang dengar itu, mereka keburu pergi, dan akhirnya pamannya tadi yang menjawab dan berkata, jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja, kita akan mengalami malam yang menyenangkan, sampai jumpa besok, kata si paman tadi. Karena kedua anak dari Himu dan Hasan ini bermalam di rumah pamannya tadi, maka Hasan dan Hamu pergi pulang berdua saja ke rumah mereka. Dan Himu dan Hasan mengucapkan banyak terima kasih padanya. Lalu mereka berbalik, mereka berpegangan tangan dan mulai berjalan menuju jalan tanah yang akan membawa mereka kembali ke rumah mereka sendiri di desa tempat Himu dan Hasan serta anak-anak mereka. Mereka tinggalnya di tempat sebuah komunitas pertanian kumuh yang sangat miskin, di mana sebagian besar orang bekerja sangat keras tetapi hampir tidak dapat bertahan hidup. Tetapi malam ini sebagai Himu dan Hasan berjalan di sepanjang jalan yang kokoh, melewati gubuk-gubuk, apartemen-apartemen kecil, ladang-ladang, dan hewan-hewan ternak yang tersebar di mana-mana. Mereka tidak memikirkan perjuangan hidup sehari-hari di desa ini, mereka malah memikirkan betapa indahnya desa itu. Malam itu matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga.
yang indah, dan semua sapi yang keluar pada hari itu berkeliaran di kisaran desa. Semuanya mulai berdiri dan berjalan kembali ke kandang mereka untuk makan malam bersama. Setiap langkah yang dilakukan sapi, lonceng kecil di leher mereka akan berbunyi, sehingga pemandangan di depan Himu dan Hasan begitu indah dan damai, sehingga untuk sesaat mereka hanya berhenti di jalan dan menikmati pemandangan dan suara-suara lonceng sapi. Lalu kemudian pada suatu saat sekelompok sapi yang sedang berjalan menuju kandang mereka datang ke jalan tepat di mana Himu dan Hasan berada. Dan dengan sangat cepat pasangan itu mundur untuk memastikan tidak ada lumpur atau kotoran yang mengenai pakaian mereka. Sekarang Himu dan Hasan adalah seorang petani dan hampir setiap hari mereka akan mengenakan pakaian yang berlumuran lumpur dan tanah. Tetapi malam ini berbeda, Himu dan Hasan mengenakan pakaian terbaik mereka dan mereka tidak akan mengotori pakaian tersebut. Hasan mengenakan gaun merahnya yang indah dan Himu mengenakan kemeja berkancing putih yang berdasi kupu-kupu merah. Setelah sapi itu menyeberang jalan dan tiba-tiba jalan setapak kembali bersih untuk dia dan Hasan berjalan. Dia bergerak berhenti sejenak sebelum mengambil langkah dan dia berbalik dan hanya melihat ke arah Hasan. Dan Hasan yang akhir-akhir ini merasa cukup sedih, tampak sangat bahagia dan berseri-seri. Jadi Himu hanya tersenyum pada Hasan. Dan pada suatu saat Hasan mendongak dan tersenyum padanya. Lalu tak lama kemudian mereka bergenggaman tangan dan berjalan menyusuri jalan. Beberapa saat kemudian pasangan itu berbelok ke jalan mereka dan tepat di depan di sisi kiri tak jauh dari kode jalan mereka dapat melihat rumah mereka yang merupakan struktur beton dan batu bata kecil. Tetapi ketika pasangan itu benar-benar mencapai properti mereka, alih-alih masuk ke pintu depan, mereka berjalan mengitari properti mereka ke bagian belakang, di mana semua hasil panen mereka ditanam. Mereka menanam kacang tanah, kapas, dan lobak. Dan Hasan langsung berjalan kembali dari rumah mereka melalui ladang-ladang ini sampai ke bagian paling belakang dari properti mereka yang ditandai dengan tembok batu besar yang setinggi tubuh Hasan. Dan ketika mereka mencapai tembok ini, mereka juga mencapai tenda mereka, seperti tenda tambal sulam yang mereka bangun dengan satu sisi ditopang oleh dinding batu dan sisi lainnya adalah sisi yang paling dekat dengan mereka. Ketika mereka mendekat, ditopang oleh tembok yang mereka tancapkan ke dalam tanah. Di dalam tenda ini ada kuil, seperti kuil keluarga kecil untuk dewa Hindu Siwa. Ketika mereka ditopang oleh tombak yang mereka tancapkan ke dalam tanah. Di dalam tenda ini adalah kuil keluarga untuk dewa Hindu. Dan selama beberapa hari terakhir, Himu dan Hasan telah mengerjakan tambahan baru pada kuil keluarga ini. Itu merupakan pekerjaan yang banyak, tetapi akhirnya selesai. Dan malam ini Himu dan Hasan akhirnya bisa menggunakannya. Pasangan itu berdiri di luar tenda sambil menikmati pemandangan dan suara matahari terbenam yang indah. Dan kemudian satu demi satu mereka masuk ke dalam tenda. Keesokan harinya, kadang-kadang sore harinya, anak Himu dan Hasan kembali dari rumah pamannya yang setelah tidur di sana semalam pada malamnya. Dan besoknya anak Himu itu kembali ke rumahnya karena semalam dia bermalam di rumah pamannya. Dan sesampainya di rumah, mereka masuk ke pintu depan dan langsung memanggil orang tuanya. Tetapi orang tuanya tidak ada di dalam rumah, sehingga ini dua saudara kandung itu berjalan mengelilingi rumah dan kemudian keluar melalui pintu belakang sambil berpikir, oh mungkin orang tua mereka sedang bekerja di ladang. Tetapi ketika mereka keluar, mereka melihat orang tua mereka juga tidak ada di luar sana. Dan ketika anak-anak berdiri di sana, mereka bertanya-tanya, kemana orang tua gue ya? Jika anak-anak itu berkata kepada kakak perempuannya, mungkin mereka ada di kuil. Sehingga anak-anak meninggalkan bagian belakang rumah. Mereka langsung melintasi lapangan sampai ke dinding batu belakang, di mana mereka menemukan kuil kecil yang terletak di belakang rumah yang persis seperti yang gue ceritain pertama tadi. Tenda yang disandarkan ke kuil dinding. Dengan segera anak-anak menyadari ada sesuatu yang tidak beres di kuil. Setiap kali orang tua mereka ada di sana berdoa,
Mereka biasanya dapat mendengarnya dari kejauhan saat mereka berjalan ke kuil, tapi sekarang berdiri tepat di luar kuil itu. So, kuilnya benar-benar sunyi tanpa ada orang tua mereka di dalam. Anak-anak ini akhirnya membuka tenda dan mereka melihat ke dalam, dan sekali lagi mereka tidak melihat orang tua mereka. Sebaliknya, apa yang mereka lihat di dalam kuil benar-benar membingungkan dan sangat sakit. Setelah dia melihat ke dalam kuil yang biasanya dijaga kebersihannya oleh orang tua mereka setiap saat tampak agak kotor. Ada cairan aneh yang berkarat di mana-mana, termasuk pada beberapa benda suci seperti gambar dan patung Seba. Dan di tengah kuil di mana ada lubang api, di mana dua bongkahan daging yang tampak seperti telah dimasuki ke dalam api dan kemudian dilupakan saja oleh anak-anak itu. Anak-anak tahu bahwa orang tua mereka tidak akan pernah meninggalkan kuil dalam kondisi seperti ini. Dan mereka juga tidak akan merusak makanan dan membiarkannya tetap menyala. Api tidak memakannya, jadi mereka berpikir sendiri, kamu tahu apa yang terjadi di dalam kuil dan di mana orang tuaku. Dan kemudian ketika mereka melihat-lihat lagi di dalam kuil, mereka menyadari sesuatu yang tidak mereka lihat ketika mereka pertama kali membuka tenda. Dan ketika mereka menyadari apa itu, mereka berteriak dan berlari ke kantor polisi. Ini adalah kisah di balik apa yang dilihat anak-anak itu malam sebelumnya ketika orang tua mereka, Himu dan Hasan, masuk ke dalam tenda. Kita flashback dulu ketika si orang tuanya anak ini, Hamu dan Hasan ini, masuk ke dalam tenda pada saat dia mengantar Himu dan pulang ke rumahnya. Setelah mereka pergi ke dalam tenda kuil, mereka melihat sekeliling dan mengamati kuil tepat di dalam tenda. Di tengah kuil di atas tanah ada lubang api, dan kemudian di sebelah kanan lubang api ada patung kecil berbentuk telur yang merupakan patung Dewa Seba. Kemudian di sebelah patung itu ada gambar Siba yang berdiri tegap. Sosok dalam agama Hindu dipandang sebagai dewa kelahiran, kembali, dan kehancuran. Dan ketika dia digambarkan seperti di foto dan di patung yang ada di dalam kuil, kulitnya diolesi putih dengan abu mayat. Dia memiliki bulan sabit di rambutnya dan di sekitar lehernya ada ular dan tengkorak. Sehingga Siwa dipandang sebagai dewa yang baik hati dan juga orang yang harus ditakuti. Dan setelah pasangan itu melihat-lihat kuil mereka, sejenak mereka mulai bekerja meskipun malam itu cuaca di luar sangat panas dan sangat lembab. Hal pertama yang dilakukan pasangan itu adalah mengambil kayu bakar di samping dalam tenda itu, memasukkannya ke dalam lubang api dan menyalakan api. Lalu setelah api menyala, Hasan mulai menaburkan kelopak bunga jeruk mengelilingi patung dan gambar Siwa. Dan pada saat yang sama, Himu mengeluarkan selembar kertas dan mulai menulis catatan. Dan saat dia menulis, tangan tiba-tiba bergetar dan sangat gugup, mengantisipasi apa yang akan mereka lakukan di malam itu. Dan kemudian setelah dia pindah dan selesai menulis surat ini, dia dan Hasan mencelupkan ibu jarinya ke dalam tinta dan menempelkannya ke bagian bawah catatan ini seperti menandatangani catatan itu. Lalu catatan itu selesai, mereka melipatnya dan menyelipkannya di antara patung dan gambar Siwa. Lalu Hamu dan Hasan mengalihkan perhatian mereka ke kuil. Tambahan baru itu pada dasarnya hanya tampak seperti kusen pintu besar, tetapi tanpa pintu di tengahnya. Itu terbuat dari besi tua yang dikumpulkan oleh Himu dan Hasan di sekitaran desa mereka. Dan jika lo berdiri di depan bangunan itu, lo akan terlihat seperti sedang melihat pintu masuk ke dalam lubang api dan juga atas bingkai persegi panjang. Ini ada tali putih dan Hemo dan Hasan pindah tempat di depan bangunan itu, seolah-olah mereka akan berjalan melalui bingkai ke dalam api. Tetapi bukannya melakukan itu, mereka malah berlutut tepat di dasar bangunan, tepat tanah. Dan kemudian mereka berdua secara serempak mulai berdoa dengan suara keras. Dan kemudian setelahnya mereka selesai. Hamu mengulurkan tangan dan meraih salah satu ujung tali putih ini, dan dia mulai menariknya sampai kencang. Lalu dia menariknya sedikit lagi dan sedikit lagi sampai dia tepat di tempat yang dia inginkan. Dan kemudian dia memegangnya.
tali stabil dan kemudian dia bergerak masih memegang jubah ini. Bersama dengan Hasan dengan sangat hati-hati turun ke perut mereka. Hemu sangat berhati-hati untuk tidak mengendurkan tali atau menariknya lebih jauh. Dan kemudian setelah mereka berada di posisi perut, mereka yang mereka dengar hanyalah suara gemetaran pada api di depan mereka, dan yang mereka rasakan hanyalah jantung mereka yang berdebar sangat kencang. Sekarang kemungkinan besar Himu dan Hasan ketakutan pada saat itu. Tapi inilah saatnya mereka telah melangkah terlalu jauh dan mereka tahu mereka harus menyelesaikan ritual ini dengan satu pandangan penuh kasih untuk terakhir kalinya. Pasangan itu mengangguk dan kemudian mengalihkan perhatian mereka kembali ke api, dan kemudian dia bergerak melepaskan tali cairan berwarna berkarat yang akan ditemukan anak-anak Hemu dan Hasan di dalamnya di video pertama tadi. Keesokan harinya adalah darah Hemu dan Hasan dan 2 bongkahan daging yang dilihat anak-anak mereka di lubang adalah kepala orang tua mereka yang telah terpenggal. Anak-anak menyadari inilah yang terjadi ketika mereka mengamati sekeliling tenda sekali lagi dan memperhatikan orang tua mereka tanpa kepala. Mayat-mayat tergeletak berdampingan di dasar struktur itu yang tentu saja menyebabkan anak-anak berlari keluar dan mencari polisi. Tambahan baru di kuil ini, struktur logamnya adalah guillotine buatan sendiri. Guillotine adalah alat yang membunuh orang dengan cara memotong lepas dari kepala mereka, tapi putih yang ditarik Himu dihubungkan di satu sisi ke bilah logam yang sangat berat, dan ketika dia menarik tali itu, dia menarik bilah itu dari tanah sampai posisi tepat di atas mereka, dan kemudian dia memegangnya itu stabil, dan kemudian ketika dia melepaskannya, bilahnya jatuh lurus ke bawah dan mengenai bagian belakang leher mereka, langsung memenggal kepala mereka dan membuat kepala mereka berguling ke depan, tepatnya ke dalam tungku api, seperti yang dikemukakan oleh pihak polisi yang telah tiba di sana. Mereka akan menemukan surat yang dimiliki Hemu dan Hasan, ditulis dan kemudian ditanda tangani dengan ibu jari mereka, diselipkan di dekat patung dan gambar. Dan dalam catatan ini, Hemu dan Hasan tidak akan memberikan alasan mengapa mereka melakukan ini, tetapi mereka akan mengatakan ini adalah pilihan kami. Kami ingin melakukan ini. Kami hanya meminta agar hidup kami, anggota keluarga kami, merawat anak-anak kami dan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Belum ada yang bisa memberikan alasan mengapa Himu dan Hasan sengaja memenggal kepala mereka, lalu membiarkan kepala mereka terbakar dalam api. Keluarga mengatakan tidak ada identifikasi pasangan ini itu akan pergi untuk maksudku, mereka tampak bahagia. Mereka tidak berkecukupan secara finansial, tapi mereka bahagia dengan itu. Tetapi mereka juga tidak mengalami kesulitan finansial. Sepertinya hidup mereka baik-baik saja. Jadi pada dasarnya semua ini terjadi di luar dugaan. Sedangkan bagi polisi, mereka percaya bahwa Hemu dan Hasan harus melakukannya. Telah melakukan semacam ritual ilmu hitam di mana mereka percaya jika mereka mengunci kepala dan membiarkan mereka berguling ke depan dan terbakar dalam api ini, hal itu akan membawa mereka lebih baik atau lebih dekat mungkin kepada dewa siwa mereka atau kekuatan lebih tinggi lainnya. Jadi itu adalah kisah yang tragis dari India yang dimana mereka meninggal di dalam kuil dan anggapan masyarakat pun dia diri, dan banyak juga merupakan kasus kecelakaan dan hanya sedikit anggapan kasus pembunuhan yang dimana mereka meninggal dalam keadaan kepala terpenggal dan kepalanya juga masuk dalam api. Jadi menurut lo apa sebenarnya kasus ini? Apakah bunuh diri atau kecelakaan atau kasus pembunuhan? Dan gue Didis pamit undur diri di hadapan lo semua. See you in the next video. Bye bye.